Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang hebat? Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang hebat, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Adapun muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia dengan materi pesan dari teks pidato, langkah-langkah membuat teks pidato, dan menyampaikan isi teks pidato. Anak-anakku, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dahulu bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai. Perhatikan dan simak baik-baik video pembelajaran ini sampai selesai. Pesan teks pidato. Biasanya dalam berbagai pertemuan atau acara resmi, ada perwakilan tokoh masyarakat akan ditunjuk untuk berpidato. Pidato merupakan kegiatan menyampaikan gagasan atau pemikiran akan suatu hal secara lisan di depan banyak orang. Ketika berpidato, kita harus mempertimbangkan waktu berpidato. Jika pidato disampaikan terlalu lama, pendengar akan menjadi jenuh. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut. Oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat dan padat serta pesan di dalamnya tersampaikan dengan baik. Pesan dari pidato yang disampaikan biasanya diucapkan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Hal ini bertujuan agar audiensi dapat menangkap pesan dari pidato. Langkah-langkah membuat teks pidato. Kamu sudah memahami bagian-bagian dalam teks pidato. Kamu juga sudah memahami cara membuat kerangka pidato. Kerangka pidato dibuat untuk memudahkan kita menyusun teks pidato. Setelah kamu memahami kerangka teks pidato, kamu dapat membuat teks pidato berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan maksud atau tujuan pidato. 2. Mengamati pendengar dan situasi sekitar. 3. Memilih topik pidato yang sesuai. 4. Membuat kerangka pidato. Dan 5. Menguraikan secara mendetail. Teks pidato terdiri atas 3 bagian utama, yaitu salam pembuka, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Pada bagian pembuka terdapat salam pembuka dan kalimat pembuka. Bagian isi pidato merupakan inti dari teks pidato yang berisikan topik secara lengkap serta beberapa ajakan, seruan, ataupun kalimat-kalimat penyemangat yang berhubungan dengan topik yang dipaparkan. 3. Penutup. Bagian penutup berisi simpulan, sasaran, ajakan, dan salam penutup. Bagian ini sangat penting karena tersampaikan atau tidaknya maksud pidato kepada para pendengar dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup pidato disampaikan.
Isi pidato harus sesuai dengan tema atau topik pembicaraan. Dalam isi, tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Setelah mengungkapkan tujuan, pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Pada bagian penutup terdapat rangkuman dari keseluruhan topik permasalahan yang dibahas. Simpulan dapat diambil sesuai dengan topik yang dipaparkan. Selain itu, berikan salam penutup, ucapan terima kasih atau penyemangat. Menyimak teks pidato. Kamu sudah memahami pidato yang baik dan benar dari pembelajaran sebelumnya. Pidato yang baik dan benar adalah pidato yang mempunyai kelengkapan unsur di dalamnya. Masih ingatkah kamu unsur apa saja yang ada di dalam teks pidato? Unsur yang ada di dalam teks pidato adalah salam pembuka, isi, dan salam penutup. Dalam teks pidato juga terdapat informasi yang disampaikan berkaitan dengan tema pidato. Kita harus memperhatikan pembicara ketika sedang menyampaikan pidato. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato. Anak-anakku yang hebat, itulah penjelasan bahasa Indonesia hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Sebelum Ibu akhiri video pembelajaran ini, jangan lupa kalian like dan komen. Dan bagi yang belum subscribe, pijit tombolnya dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya.